Kamu halo coy, apa kabar? Gimana di kabar kalian kali ini? Ya udah deh, buat nemenin kegabutan kalian seperti biasa gue bakal dongengin sebuah film lawas, unik dan kocak berjudul Deus Bigalo Mel. Iya itu dia. Jadi film ini menceritakan tentang mas-mas yang cupu, miskin dan hidupnya susah banget lah pokoknya. Tapi hidupnya berubah ketika dia mendapat tawaran menjadi seorang bukan mas-mas panggilan tante-tante. Waduh, jadi gimana ceritanya mas-mas culun ini bisa menjelajahi klien-kliennya? Aduh, gak usah lama-lama, mending kita mulai aja. Dan di awal film terlihat Dus Bigalo yang sedang membersihkan akuarium ikan umum tanpa pakaian. Wah, tentu saja dia langsung dipecat. Dia mencoba menjelaskan mengapa dia harus membersihkan akuarium tanpa celana renangnya, tapi usahanya sia-sia. Dia kemudian menemui bribiannya yang bernama Elisa yang bekerja di toko akuarium. Ia pun mengajaknya berkencan, tapi gadis itu menolaknya mentah-mentah. Maka dari itu, untuk mengobati sakit hatinya, ia membeli beberapa siput laut yang ada di dasar akuarium. Dan dia pun bisa melihat pemandangan pegunungan yang terlihat jelas karena baju adesan basah sambil mengambil siput. Kemudian dia menuju ke sebuah resort, di mana dia melihat Anthony yang sedang menggoda seorang gadis dan dengan mudahnya membawanya memasuki kamar. Dus sangat iri dengan dia. Ia lalu pergi salah satu kamar untuk menyelamatkan ikan mas milik bocil yang masuk ke kloset. Sebelum pergi, Dus pun menawari ibu bocil itu apakah tertarik untuk belajar biologi bersamanya. Sayang sekali ia kembali ditolak mentah-mentah. Alah. Setelah itu ia membersihkan kolam buatannya. Tiba-tiba ia diserang ikan koi. Untungnya ia diselamatkan oleh Antoine. Anthony pun mengajaknya masuk dan berniat memberinya minum. Di dalam, Dus sangat terpukau melihat akuarium ikan mahal milik Anthony. Dia juga kagum melihat bahwa dia memiliki Chinese style barley fish. Tetapi ia langsung merasa meringis ketika Anthony memberinya makan ikan yang juga sangat mahal, Australian rainbow fish. Sementara Anthony pergi kamar mandi, Dus mendengar pesan seorang wanita dari telepon Anthony, meminta dia untuk menjadi sopirnya jika harganya masih sama. Dus baru tahu jika Anthony seorang pengemudi limusin. Apakah mungkin itu yang membuat para wanita mau kelepek-kelepek dengannya? Namun Anthony hanya memberinya jawaban yang tidak jelas. Jadi Dus pun bertanya apa yang sebenarnya dia lakukan. Tanpa berbelit-belit, Anthony mengatakan kepadanya bahwa dia adalah seorang dealer. Kemudian Dus pulang ke apartemennya yang berantakan dan hendak memancing. Tetapi rencana itu harus tertunda. Keesokan harinya, Anthony meminta Dus untuk memeriksa ikannya yang sakit. Setelah merawat ikan, Anthony memintanya untuk merawat hewan peliharaan dan rumahnya karena dia akan pergi berbisnis dalam perjalanan bisnis selama 3 minggu. Sebelum Anthony pergi, dia mengatakan Dus untuk tidak menggunakan mobilnya dan menjawab teleponnya. Dus kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia mengerti. Tapi tiba-tiba dia gak sengaja menjatuhkan panah Hungaria Anthony. Untungnya Anthony dengan cepat menangkapnya. Ia pun mengancam Dus dengan itu lalu mengatakan dia akan terluka jika dia mengacaukan apapun di apartemennya. Dus membersihkan tempat Anthony dan mengunjungi Ellison untuk memberitahunya tentang pertunjukan barunya. Tetapi gadis itu sama sekali tidak peduli. Di hari yang sama, Dus secara tidak sengaja memutar film untuk bapak-bapak ibu di televisi. Dan di saat bersamaan, seorang pramuka tiba-tiba muncul dan menjual kue kepadanya. Tanpa sengaja gadis itu melihat film itu. Dus terpaksa membeli sebuah kue untuk membuatnya diam. Dia kemudian membuat sandwich keju panggang di pemanggang roti menggunakan roti yang ia beli dan menggantung dirinya di bar Anthony untuk melakukan beberapa sit up terbalik. Sialnya dia melihat bahwa sandwichnya terbakar, jadi dia bergegas untuk turun. Tapi ia gagal dan akhirnya berpegangan pada akuarium. Di saat yang bersamaan, Anthony menelpon dan mengancam akan membunuhnya jika dia tidak membersihkan apartemennya. Sementara itu, api terus menyebar di dapur dan akuariumnya sudah tidak bisa menahan Dus hingga akhirnya jatuh dan pecah. Dia kemudian memadamkan api dan menyimpan ikan di wadah terpisah. Dus pun menelpon Nell dan putus asa mengetahui bahwa dia harus membayar $6.000 untuk memulihkan semuanya. Malam itu, Dus tanpa sengaja menjawab telepon. Seorang wanita bernama Margaret mengira dia adalah gigolo dan memintanya untuk datang ke rumahnya. Tanpa pikir panjang, menggunakan mobil Anthony, Dus pergi ke rumah Margaret dan mengenakan pakaian terbuka saat dia membacakan buku untuknya. Tak lupa Dus memakai balon sebelum berhubungan dengan Margaret.
Tapi sialnya, tiba-tiba anjingnya Margaret menjadi sangat agresif dan melawannya. Margaret membayar dus dan memerintahkannya untuk pergi. Tapi sebelum dia pergi, dia bertanya pada wanita itu apakah dia menyukainya. Margaret pun dengan jujur menjawab dan mengatakan bahwa mereka belum melakukan apa-apa. Meski begitu, ia tetap senang dengan 10 dolarnya. Ia menggunakan uang yang diperolehnya itu untuk pergi ke bar untuk bersenang-senang. Namun uang itu langsung habis setelah memesan minuman mahal. Ia pun terpaksa harus mencari seorang wanita yang membutuhkan layanan dengan harapan menjadi lebih banyak uang. Dia kemudian mendekati seorang wanita Prancis yang bernama Claire, yang awalnya menganggapnya menjengkelkan. Tapi akhirnya ia berhasil mengajaknya untuk meninggalkan bar bersamanya. Dus membawa Claire ke tempat Anthony, di mana wanita itu langsung satset. Tapi ketika Dus menyuruhnya untuk membayar 10 dolar terlebih dahulu, sebelum mereka mulai, Claire mengatakan kepadanya bahwa dialah yang harus membayarnya, dan bukan hanya 10 dolar, tapi 500 dolar. Keduanya pun langsung berkelahi. Mereka pun berdebat tentang pembayaran mereka, dan Claire mengancam akan membunuh ikan Anthony jika Dus tidak membayar. Mas. Kemudian dia melihat foto Anthony dan bertanya pada Dus mengapa dia memilikinya. Jadi Dus mengakui bahwa mereka berada di tempat Anthony, dan tiba-tiba Claire pun takut. Ia meminta Dus untuk tidak memberitahu Anthony tentang sepatunya, lalu ia pergi. Wow, what happened? Setelah mengetahui kekacauan di tempat Anthony, teman Claire, TJ, yang merupakan seorang guru, mengunjungi Dus. Dus meyakinkan bahwa dia berencana untuk memperbaiki semuanya sebelum Anthony kembali. Tetapi TJ menyarankan dia bekerja sebagai ibu aja untuk mendapatkan uang lebih cepat. Mempercayai TJ, Dus melakukan makeover sampai dia siap-siap untuk satset. Sebelum TJ meninggalkannya di rumah klien resmi pertamanya, TJ mengingatkannya untuk tidak pernah jatuh cinta. Dus pun memasuki rumah dan di lantai atas dia menemukan seorang wanita super jumbo bernama Louisa. Dus tidak nyaman, jadi dia berbohong untuk menghindari berhubungan dengannya. Dan sebagai gantinya, keduanya memainkan permainan yang disebut kue dan pie. Keesokan harinya, TJ memberitahu Dus betapa terkesannya dia dengan karenanya menyenangkan Louisa dan akhirnya bisa dibayar. Namun Dus tidak yakin apakah dia terus bisa menjadi gigolo dan memutuskan untuk berhenti. Tapi TJ mengancam bahwa dia akan memberitahu Anthony apa yang telah dia lakukan pada tempatnya. Dus pun menghentikan TJ, memintanya untuk memberinya waktu untuk berpikir. Tanpa mereka sadari, mereka sedang diawasi oleh detektif Fowler. Dia kemudian pergi ke kamar kecil untuk bertemu dengan ayahnya, Bob. Bob adalah pembersih toilet di restoran itu. Dan ketika Dus bertanya kepadanya apakah salah menerima uang dari wanita untuk kesenangan, dia memberitahu putranya bahwa wanita mencari sesuatu yang lebih dari sekadar tidur bersama. Dia menjelaskan bahwa wanita menginginkan romansa. Dan yang mengejutkan Dus, Bob menjelaskan bahwa ketika dia bertemu ibu Dus di klub dansa, dia menolak untuk membayarnya untuk tidur bersama. Karena itu mereka pun lalu menikah. Bob menyarankan agar Dus untuk mengambil lebih banyak resiko seperti yang dia lakukan. Dus pergi ke rumah klien berikutnya, Tina, yang merupakan wanita yang sangat tinggi. Keduanya pun berkencan dan saat Tina bercerita pada Dus tentang prosedur kelenjar pituitary-nya di UCLA Medical Center, beberapa orang di sekitar mereka tidak berhenti menggoda Tina. Mereka kemudian memutuskan untuk kembali ke rumahnya, di mana Tina menggendong Dus seperti bayi dan melemparkannya ke tempat tidur untuk langsung satset. Lagi dan lagi Dus merasa tidak nyaman tidur dengan kliennya, jadi dia mengusulkan mereka melakukan sesuatu yang lain, dan dia akhirnya memijat kakinya. Saat Dus meninggalkan rumah Tina, Fowler menyergapnya. Ia bertanya tentang Anthony dan menuduhnya juga sebagai gigolo. Dus menjelaskan bahwa dia bukan gigolo, tetapi detektif itu tidak mempercayainya. Dia pun mengancam Dus. Dia dapat dengan mudah menjebloskannya ke penjara. Keesokan harinya, Dus menjemput klien berikutnya yang bernama Ruth, yang menderita sindrom Tourette dan coproliala, kelainan yang membuatnya bersumpah tanpa sadar. Karena sumpah Ruth yang berlebihan, Dus membawanya ke pertandingan bisbol, di mana dia bisa bersumpah dengan bebas tanpa harus memikirkan apa yang dikatakan orang lain. Pintar juga. Sekali lagi Dus mengesahkan TJ, dan pria itu menjebaknya di kencan lain, mengatakan bahwa teman-teman wanita itu ingin bersenang-senang. Dus pun terkejut bahwa teman-teman kencannya, Kate, tidak seaneh klien sebelumnya. Mereka seharusnya makan di restoran sushi. Tetapi ketika Dus melihat bahwa koki akan mengiris ikan buntal berwajah anjing, Kate dengan sopan meminta pria itu untuk menghentikannya.
kemudian pergi ke danau di mana mereka melepaskan ikan itu. Setelah makan malam yang indah bersama, Dus membawa Kate pulang. Saat dia masuk ke mobil, Fowler menghadapinya lagi. Detektif itu muak karena Dus bekerja sebagai giguan, tapi Dus meyakinkan bahwa Kate hanyalah teman kencannya. Tentu saja Fowler tidak percaya, dan dia memerintahkannya untuk membawa buku hitam Anthony yang berisi informasi kliennya dalam waktu 3 hari. Keesokan harinya, Dus memberitahu TJ bahwa dia menyukai Kate, tetapi TJ mengatakan dia harus fokus pada pekerjaannya karena Anthony akan segera kembali. Dus kemudian menyebutkan Fowler. TJ pun mulai khawatir. Dus berjanji bahwa dia tidak akan pernah mengatakan apa-apa tentang dia kepada detektif. Kemudian Dus berkencan dengan klien berikutnya yang bernama Carol, yang menderita narkolepsi yang menyebabkan tidur secara acak. Setelah bermain bowling, Carol tertidur di tempat bowling. Lalu mereka makan di restoran, di mana Dus harus mengikat rambut Carol ke tiang sehingga dia tidak membenturkan kepalanya ke meja jika dia tertidur lagi. Kemudian Dus akhirnya membawanya pulang. Carol mengatakan kepadanya bahwa dia sangat senang. Dan ketika Dus bertanya apakah dia baik-baik aja sendirian, Carol mengatakan dia baik-baik aja. Namun kemudian Dus mendengar Carol jatuh dari tangga, tetapi dia gagal membuka pintu karena wanita itu mungkin menghalanginya. Dus memulai perbaikan di tempat Anthony. Dia juga tetap berhubungan dengan klien sebelumnya, mengajak mereka berkencan dan bahkan membantu Fluisa menurunkan berat badan. Sementara itu, para wanita masih membayarnya untuk layanannya. Dia juga terus mendekati Kate, bahkan memberinya akuarium. Kate lalu memperkenalkannya kepada teman sekamarnya yang buta, Birgitta, sebelum berkencan lagi di pantai. Dus kemudian ingat bahwa itu adalah hari ulang tahun ayahnya, dan Kate pun bersikeras mengunjunginya. Dus pun memperkenalkan mereka satu sama lain di restoran tempat dia bekerja. Dus tampak kebingungan dan Kate tidak mengerti apa maksud Bob. Ketika dia memberinya raspberry, Bob dipanggil oleh bosnya untuk membersihkan toilet. Setelah Bob pergi, Dus menjelaskan kepada Kate bahwa ayahnya adalah petugas toilet. Tidak disangkanya, Kate tidak keberatan. Dia kemudian pergi kamar mandi agar Bob meniup lilin kuenya. Dan lelaki tua itu sangat menghargainya. Ketika dia mengajaknya pulang, Kate memberitahu Dus bahwa dia bersenang-senang. Tetapi Dus merasa itu sulit dipercaya. Untuk membuktikan bahwa dia mengatakannya sebenarnya, Kate mengundang Dus ke rumahnya untuk tidur dengannya. Setelah membuka armor, Kate mencoba untuk mengakui sesuatu pada Dus, tetapi Dus tidak mengizinkannya bicara. Dus dan Kate mulai pemanasan untuk belajar bareng, tetapi secara tidak sengaja Dus menarik kaki palsunya. Kate yang malu pergi ke kamar mandi dan meminta Dus untuk pergi. Tetapi Dus bersikeras untuk tinggal dan meyakinkan Kate perasaannya untuknya tetap sama. Pagi harinya, Dus bangun dan bahagia di pelukan Kate. Dia kemudian berbicara dengan teman-teman Kate yang membayar TJ agar berkencan dengan Gidwal. Para wanita itu tidak senang Kate berkencan dengan seorang penipu, tetapi Dus mengatakan kepada mereka bahwa dia telah berhenti dan sangat mencintai satu sama lain. Dus pun mengembalikan uang wanita itu, tapi saat dia pergi, salah satu dari mereka memperingatkannya untuk menjauh dari Kate. Di luar, Flower tiba-tiba muncul dan meminta buku hitam Anthony, tetapi Dus mengatakan dia tidak dapat menemukannya. Dia kemudian bertanya pada Dus apakah dia tahu TJ. Dus pun berbohong jika dia tidak mengenalnya. Kemudian Dus memberitahu TJ bahwa dia memutuskan untuk berhenti menjadi ibu dan dia mencari pekerjaan lain untuk membayar apartemen Anthony. Ketika Dus kembali ke tempat Kate, Kate terlihat sangat terpukul setelah mengetahui bahwa selama ini Dus dibayar untuk pergi bersamanya. Dus mencoba menjelaskan tetapi Kate tidak mau mendengarkannya, bahkan menyuruhnya pergi. Dus lalu kembali ke aktivitas lamanya, membersihkan akuarium ikan dan juga membersihkan kloset. Akhirnya Dus tidak tahan lagi, ia pergi ke ayahnya dan mencurahkan semua isi hatinya sambil menangis. Meskipun telah bekerja keras, Dus masih membutuhkan sekitar $1.500. Dia pun putus asa dan tidak ada pilihan lain selain kembali menjadi gigolo. Kali ini penyewanya adalah wanita cantik bernama Elaine. Elaine langsung mengajak Dus untuk satset-satset, tetapi Dus menolaknya karena dia ingin menjaga perasaan orang yang sedang ia cintai.
Elaine pun mengatakan jika suaminya dulu seperti dia. Dus pun mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Saat Dus akan pergi, Elaine menahannya karena dia sudah membayar jasanya. Akhirnya Dus menari untuknya sambil memastikan dia tidak menyentuhnya. Setelah mengenakan pakaian lagi, Dus menemukan dompet Elaine yang berisi KTP dan foto Fowler. Ternyata ia adalah istrinya Fowler. Dus hanya bisa terdiam melihat itu. Sialnya saat pulang bersama Elaine, mereka bertemu Kate di lobi. Kate pun langsung menampar Dus. Ternyata dia kesana hanya untuk mengecek apakah pria yang dicintanya itu benar-benar gigolo atau bukan. Ia kemudian langsung berjalan pergi. Dus pun mencoba mengejarnya, tetapi dia malah menabrak kereta bagasi. Malamnya, Dus kembali ke tempat Anthony, dan tidak disangkanya Kate mengembalikan akuarium yang dulu ia berikan. Keesokan harinya, Fowler menemui Dus. Dus langsung berkata bahwa ia tidak tahu Elaine adalah alasan mengapa Fowler mengejar Anthony. Tanpa pikir panjang, Fowler langsung menghajar Dus. Detektif bertekad untuk menempatkan Anthony dan Dus di balik jeruji besi. Tetapi Dus mengatakan kepadanya bahwa itu tidak menyelamatkan pernikahannya. Fowler percaya bahwa Elaine berselingkuh karena kejantanannya yang kecil. Tetapi Dus meyakinkan bahwa bukan itu masalahnya. Dia kemudian menyarankan Fowler agar bisa menghibur Elaine dengan asik agar ia bahagia. Akhirnya Dus mengajari detektif itu untuk menari dan menggoda istrinya. Fowler pun berterima kasih pada Dus karena membantunya menyelamatkan pernikahannya. Tetapi dengan menyesal, dia memberitahu bahwa dia harus tetap menangkap seseorang, dan yang dipilih adalah PJ. Alih-alih mengkhianati PJ, Dus malah menyerahkan diri. Saat di pengadilan, penuntut meminta hukuman maksimum untuk masing-masing dari 5 tuduhan padanya. Tetapi tiba-tiba klien Dus muncul dan bersaksi untuknya. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak pernah tidur dengan Dus. Hakim kemudian bertanya pada Dus apakah dia pernah tidur dengan yang lain. Dus pun mengakui bahwa dia hanya tidur dengan Kate, dan dia jatuh cinta padanya. Setelah membuktikan bahwa Kate juga tidak membayar Dus untuk tidur dengannya, hakim menolak kasus Dus dan melepaskannya. Dus kemudian pergi ke tempat kerja Kate. Dia berpura-pura menjadi seorang pasien untuk menemuinya. Dus memohon pada Kate untuk mendengarkannya, dan dia meminta maaf karena telah berbohong padanya. Dia hanya takut jika Kate malu punya cowok pembersih akuarium ikan seperti dia. Dia pun menyampaikan bahwa menjadi gigolo hanyalah sebuah kesalahan. Dan akhirnya Dus membaca puisi yang dia tulis untuk Kate untuk membuktikan cintanya padanya. Dan Kate pun akhirnya menerimanya kembali. Kemudian ia dibantu para kliennya, Flower dan TJ, memperbaiki apartemen akuarium Anthony. Tina bahkan menyamar sebagai pegawai bandara untuk mengulur Anthony. Sementara Dus dan kawan-kawan menaruh kembali semua ikan di akuarium. Namun sialnya, Birgitta menyalakan blender untuk membuat margarita. Padahal di dalamnya masih ada lionfishnya Anthony. Tanpa pikir panjang, Dus membeli lionfish dari toko Ellison dan berhasil memasukkannya ke dalam akuarium tepat saat Anthony kembali. Dan semua orang pun juga langsung bersembunyi. Anthony menyampaikan kekesalannya bertemu dengan petugas bandara yang tak lain adalah Tina. Ia yang melihat ada minuman di dalam blender pun langsung meminumnya tanpa tahu itu adalah lionfishnya. Dus pun sangat gugup dan tidak sabar untuk pergi. Tetapi Anthony terus menyanyikan tentang apartemennya, terutama tentang ikannya. Ketika Anthony bermain-main mengetuk akuarium, tiba-tiba akuarium itu pecah. Ia pun tersadar jika itu bukan akuariumnya. Dia langsung mengambil kapak dari koleksi senjatanya dan menyerang Dus. Untungnya Kate melemparkan kaki palsunya ke arah Dus sehingga dia bisa membela diri. Dan kini mereka berkelahi dengan seimbang. Anthony lalu melemparkan senjatanya pada Dus, dan tidak disangka Dus bisa menghindari. Akhirnya Anthony mencoba menembak Dus menggunakan panahnya, tetapi Fluisa memblokirnya hingga dadanya terpanah. Untungnya panah itu hanya mengenai ayam panggang yang terselip di dada Fluisa. Fowler kemudian menangkap Anthony, sementara Birgitta mendapatkan kembali penglihatannya setelah berhubungan dengan PJ di dalam lemari. Beberapa bulan telah berlalu. Kini Bob lebih kaya karena bekerja sebagai gigolo. Sementara Ruth membuka sekolah untuk anak perempuan. Carol melakukan perjalanan ke Prancis, sementara Fluisa menjalani sedot lemak eksentif sebelum mengubah namanya menjadi Naomi dan menjadi model sekarang. Sementara itu, Anthony yang dipenjara mulai berhubungan dengan Tina, dan TJ mendapatkan stikomnya sendiri. Terakhir, Dus akhirnya menikahi wanita yang sangat dicintainya, Kate, dan filmnya pun tamat. Anjir.